Dokumen 4 ada nota kredit dengan kop PT Semesta Raya. Berarti ini adalah transaksi retur penjualan. Untuk mengentrikan transaksi retur penjualan, kita perlu menyeting dulu link yang digunakan oleh akun sales diubah menjadi akun sales return, supaya nanti di jurnalnya akan muncul akunnya adalah sales return dan bukannya sales, karena sekali lagi ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, untuk mengubah linknya kita klik modul inventory, kemudian klik item list. Kita lihat di dokumen transaksinya persediaan mana saja yang diretur. Nah, ini ada LP1 dan LP2. Berarti link yang perlu kita ganti adalah link untuk LP1 dan LP2. Yang pertama LP001, kita klik tanda panahnya. Kemudian di link untuk income account for tracking sales, yang awalnya sales kita ubah menjadi sales return. Sudah berubah menjadi sales return, kemudian kita klik OK. Berikutnya LP002 juga kita rubah. Income account for tracking sales, awalnya sales, kita rubah menjadi sales return. Ya, sudah berubah seperti ini, kemudian kita klik OK. Klik close. Setelah kita merubah link untuk sales return, berikutnya kita entrikan data transaksinya. Untuk mengentrikan transaksi retur penjualan, kita klik modul sales, kemudian enter sales. Berikutnya kolom customer, kita pilih customernya adalah CV Anggrek. Kolom invoice kita isi dengan nomor bukti transaksi NK GS 1201. Kemudian tanggal kita isi dengan tanggal transaksi 3/12/2018. Kemudian di tabel ini pengisiannya hampir sama dengan pengisian transaksi penjualan, namun untuk kuantitasnya kita gunakan tanda minus di sebelumnya. Jadi yang diretur pertama adalah 1 unit LP001. Di kolom SIP kuantitas kita gunakan tanda minus 1, tab, pilih LP001, tab, ketikkan harga jual per unitnya, enter. Kemudian kuantitas persediaan yang kedua, satu unit LP002. Di kolom SIP kita ketikkan minus 1, tab, pilih LP002, kemudian tab. Di kolom price kita ketikkan harga jual per unitnya. Jika datanya sudah selesai terisi, kita tekan Ctrl plus R untuk melihat jurnal sementara. Ya, nominalnya dicek. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Nah, setelah data retur penjualan kita record, berikutnya kita klik menu register. Kemudian pada tampilan ini kita klik tab return and credit. Nah, di tabel bagian bawah akan muncul data transaksi retur penjualan yang barusan kita record. Berikutnya di bagian bawah kita klik apply to sale. Nah, pada tampilan ini kolom ID kita isikan data nomor bukti transaksinya, NK GS 1201. Kemudian kolom date
kita isikan tanggal transaksi 3/12/2018. Kemudian di tabel bagian bawah ini akan muncul data-data penjualan yang masih belum dilunasi untuk customer CV Anggrek. Nah, di sini yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied dengan cara kita klik pada baris penjualan yang diretur. Kita lihat di data bukti transaksinya. Retur penjualan ini untuk faktur yang nomor berapa sih? Nah, bisa kita cek di sini. Nota kredit atas faktur FGS 212. Berarti di My Accounting-nya kita cari baris FGS 2012. Ini ketemu yang baris kedua. Kemudian di kolom amount applied-nya kita klik. Nah, sehingga muncul nominal returnya. Kemudian kita tekan enter, pastikan out of balance-nya adalah 0, kemudian kita klik record. Nah, jika sudah transaksi returnya di sini sudah tidak ada, kita klik close. Kemudian kita klik cancel. Nah, pengentrian transaksi retur penjualan sudah selesai, tapi masih ada satu hal lagi yang perlu kita kerjakan, yaitu mengembalikan link sales yang tadi kita pinjam untuk sales return. Caranya klik modul inventory, kemudian item list, kita klik tanda panah LP001, linknya income account for tracking sales return, kita kembalikan ke sales. Ya, sudah ganti sales lagi, klik OK. Lanjutkan untuk LP002, link income account for tracking sales kita kembalikan lagi ke sales. Ya, sudah kembali, kita klik OK, klik close.